Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam renungan minggu kelima masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 1-5. Tema renungan, barang siapa tinggal dalam aku akan menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Seorang misionaris pernah bercerita tentang pengalamannya ketika dia bekerja di daerah terpencil di Afrika Barat. Pada waktu itu, ia bekerja di antara penduduk yang sangat terkebelakang dan jauh dari jangkauan teknologi. Tetapi di paroki, ia memiliki sebuah generator. Generator itu merupakan satu-satunya yang ada di wilayah itu. Pada suatu hari, ia dikunjungi oleh sejumlah pemimpin umat dari pedalaman. Orang-orang itu sangat heran melihat balon-balon listrik yang bergantungan di rumah pastoran dan di dalam kapela. Mereka lebih heran lagi ketika balon-balon itu menyala setelah tombol ditekan dan kemudian mati lagi setelah tombol ditekan kembali. Salah seorang dari tamu itu meminta kepada pastor itu sebuah balon. Pastor itu mengira bahwa dia menggunakan balon itu untuk sesuatu yang lain. Karena itu dia memberikan sebuah balon kepada pemimpin umat itu. Beberapa waktu kemudian, ketika berpatroli ke stasi-stasi, ia mengunjungi rumah bapak yang pernah meminta balon listrik padanya. Pastor itu heran sekali ketika melihat balon listrik itu bergantungan di pondok itu. Balon itu dihubungkan dengan seutas tali menuju sebuah tombol. Padahal orang itu tidak memiliki generator. Misionaris itu terpaksa harus menjelaskan kepadanya bahwa supaya balon itu bisa menyala, harus ada generator dan kabel yang mengantar arus menuju balon tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pengalaman sang misionaris tersebut bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Mungkin kalau Yesus mewartakan Injil kepada orang-orang yang hidup pada masa ini, dia akan menggunakan perumpamaan dengan topik tentang generator, tentang arus listrik, dan tentang bola pijar. Tetapi, baik perumpamaan tentang bola pijar, tentang generator, tentang arus, maupun perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya yang kita dengar dalam Injil hari ini sama-sama mengungkapkan kebenaran yang sama, yakni pentingnya persatuan kita dengan sumber kehidupan, yakni Tuhan sendiri. Kita mesti bersatu dengan Kristus sebagai sumber kehidupan apabila kita menghendaki supaya kehidupan ilahi Kristus bisa mengalir dalam diri kita, sama seperti kehidupan mengalir dari pokok anggur menuju ranting-rantingnya atau arus dari generator menuju lampu listrik. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil tadi, Yesus membandingkan hubungannya dengan para murid dengan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Anggur adalah tanaman yang hampir ditemukan di seluruh Palestina dan membutuhkan perawatan yang sangat khusus supaya dia menghasilkan buah-buah yang bermutu. Ada ranting-ranting yang menghasilkan buah yang lebat. Tetapi ada juga ranting-ranting yang tidak berguna. Ranting-ranting yang tidak berguna itu harus dipangkas dan dibuang. Sedangkan ranting-ranting yang berguna dirawat dengan baik supaya ranting-ranting itu bisa menghasilkan buah berlimpah
dan buah-buah yang bermutu. Siapakah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia berbicara tentang ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah? Pertama, orang yang sama sekali tidak mendengarkan Yesus. Kedua, orang yang mendengarkan Yesus tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketiga, orang yang menerima nilai-nilai Injil yang ditawarkan oleh Yesus, tetapi ketika godaan datang, mereka serta-merta meninggalkan Yesus. Saudara-saudari terkasih, ranting-ranting dalam pohon anggur bisa menghasilkan buah karena mereka bersatu dengan pokoknya, yakni menerima kehidupan dari pokok anggur. Demikian pun kehidupan kita bisa menghasilkan buah kalau kita bersatu dengan Allah sebagai pokok kehidupan. Yesus sendiri telah menunjukkan contoh yang baik ketika selama hidupnya di Palestina, ia tetap menjaga kesatuan dengan Bapanya di surga. Seringkali ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapanya. Semoga kita pun selalu berusaha mencari waktu untuk menyendiri guna membangun relasi yang bersifat sangat pribadi dengan Bapa di surga. Tuhan memberkati kita.